Salam hormat kepada Ibu Tutor dan rekan-rekan tutor yang berbahagia. Berikut presentasi proses lahirnya Pancasila untuk memenuhi tugas 1 sesi 3 mata kuliah Pancasila. Lahirnya Pancasila bukanlah sebuah kebetulan sejarah, melainkan buah dari proses panjang, perdebatan ideologis yang tajam, serta kompromi luhur para pendiri bangsa di tengah gejolak menuju kemerdekaan. Proses yang melibatkan BPUPK, Piagam Jakarta, hingga pengesahan oleh PPKI ini mencerminkan keberanian generasi terdahulu dalam merumuskan pondasi negara yang mampu merangkul kemajemukan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945 sebagai langkah nyata Jepang merespons tuntutan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertamanya yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni tahun 1945, tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Imaro Soekarno saling bertukar gagasan mengenai dasar filosofis negara. Puncak dari peristiwa ini adalah pidato Ivyar Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945, di mana ia secara resmi memperkenalkan istilah Pancasila sebagai filosofische Grundslag atau fondasi filsafat bagi Indonesia merdeka. Nilai yang sangat kental dari peristiwa ini adalah keterbukaan dalam berpendapat serta semangat musyawarah untuk mencapai mufakat demi menentukan arah masa depan bangsa yang belum berdaulat. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta untuk menengahi perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis sekuler dan kelompok agamis. Dokumen ini menjadi tonggak sejarah penting karena berhasil menyatukan aspirasi kebangsaan dalam satu kesepakatan tertulis yang memuat sila pertama tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nilai utama yang tercermin di sini adalah semangat toleransi dan kerelaan untuk berdialog demi menemukan titik temu, yang menunjukkan bahwa pendiri bangsa sangat mengutamakan persatuan di atas ego kelompok demi mempersiapkan kemerdekaan yang kokoh. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI menggelar sidang bersejarah untuk menetapkan dasar negara dan UUD 1945. Dalam momen kritis tersebut, para pemimpin bangsa mengambil keputusan besar untuk mengubah sila pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk mengakomodasi keberagaman agama di seluruh pelosok Indonesia. Tindakan ini mencerminkan nilai kedewasaan bernegara dan jiwa negarawan yang luar biasa, di mana kepentingan nasional yang inklusif diletakkan di atas kepentingan golongan demi menjaga integrasi bangsa yang baru saja lahir. Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari sejarah perumusan Pancasila adalah bahwa persatuan bangsa bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, melainkan hasil dari dialog panjang yang dilandasi sikap saling menghargai. Bagi generasi muda masa kini, sejarah ini sangat relevan sebagai pengingat bahwa perbedaan pendapat dan identitas bukanlah alasan untuk terpecah belah, melainkan kekayaan yang harus dikelola dengan musyawarah. Relevansinya saat ini terlihat dari pentingnya menanamkan sikap toleransi aktif, yakni kemampuan untuk menghargai rekan yang berbeda latar belakang dan mengutamakan kepentingan bersama di ruang digital maupun sosial, sehingga Pancasila tetap menjadi kompas moral dalam menghadapi tantangan modernitas. Pancasila bukan sekadar hafalan sejarah, melainkan instrumen hidup yang menuntut setiap generasi muda untuk terus merawat persatuan, menjunjung tinggi toleransi, dan senantiasa menempatkan kepentingan nasional di atas segala bentuk perbedaan demi keberlangsungan bangsa yang majemuk. Sekian, presentasi mengenai lahirnya Pancasila, yang merupakan pelajaran dari sejarah bagi kita generasi muda. Atas waktu dan perhatiannya, terima kasih.